Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Rasulillah al-mab'uthi rahmatal muhdah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wattaba'a hudah. Masih bersama Al-Imam Al-Hafidh Al-Munziri dalam Al-Arba'in, 40 hadis-hadis pilihan dari hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan tentang bagaimana sifat seorang muslim yang seharusnya, yaitu menolong dan membantu sesama. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa terus istiqamah dalam mempelajari dan mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang begitu mulia dan luhur. Amin ya rabbal alamin. Di hari yang ketujuh ini, marilah kita lanjutkan pembahasan kita dari hadis Al-Arba'in Al-Munziriyah, yang mana kita telah sampai pada hadis yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus tsamin. Hadis yang ke-8. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yara ahadun min akhihi auratan fayasturaha illa adkhalahu Allahul jannata. Tidaklah memandang atau melihat seseorang akan aurat saudaranya, fayasturaha, lalu ia menutupi aurat saudaranya tersebut, illa adkhalahu Allahul jannata, kecuali Allah akan memasukkannya ke surga. Setiap kita pasti mempunyai aib, kekurangan, atau aurah, yang mana jikalau aib atau kekurangan kita itu diumbar, dipertunjukkan oleh orang lain, pastilah kita akan merasa malu. Begitupun apa yang dirasakan oleh saudara kita, jikalau kita mengetahui kekurangannya, jikalau kita mengetahui aib atau auratnya, lalu kita mengumbar, kita mengabarkan aib, kekurangan, atau aurat tersebut kepada orang-orang yang banyak, kepada orang lain, pastilah ia juga akan malu. Maka aurat yang dimaksud dalam hadis ini adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan hayat, keadaan, atau kekurangan seseorang yang tidak menunjukkan kepada kerusakan. Begitulah Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid menjelaskan dan menafsirkan apa yang dimaksud dari aurat di sini. Berbeda ceritanya jikalau kekurangan tersebut atau aib tersebut ada unsur kerusakan dan kemaksiatan. Misalnya, kita mengetahui seseorang dalam keadaan sadar. Ketika kita tahu, misalnya dia sedang mencuri, kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, mencuri pastilah aib atau satu kekurangan. Di situ bukanlah yang dimaksud di hadis ini, agar kita menutupi, oh biarin dia mencuri. Kan hadisnya nggak boleh memberitakan kekurangan atau aib orang lain. Bukan yang seperti itu. Karena kekurangan tersebut ada unsur mafsadah atau maksiat. Maka ketika itu boleh kita melapor polisi. Kita mengatakan kepadanya bahwa ia mencuri. Itu tidak mengapa dan dikecualikan dari hadis ini. Maka yang dimaksud hadis ini adalah keadaan seseorang yang mana di situ ada kekurangan, auratnya terumbar. Jikalau kekurangan tersebut atau aurat tersebut terumbar, maka dia akan malu, yang pastinya kekurangan atau aib tersebut tidak ada unsur maksiat atau kemafsadatan. Maka yang harus kita lakukan adalah menutupi kekurangan saudara kita itu. Apa yang kita akan dapatkan jikalau kita menutupi kekurangan saudara kita? Kelak Allah subhanahu wa ta'ala, menurut riwayat ini,
akan memasukkan surga bagi orang atau siapa saja yang menutup aib saudaranya. Bahkan di riwayat lain nanti akan kita bahas, siapa saja yang menutup aib saudaranya, aurat saudaranya, Allah akan tutup aibnya kelak di yaumul mahsyar, yaumul qiyamah nanti. Pasti kita punya kekurangan, pasti kita punya aib. Tentunya aib dan kekurangan kita tidak mau diumbar nanti ke seluruh umat manusia. Mereka tahu akan aib kekurangan kita. Tapi jikalau kita tutup aib kekurangan kita, saudara kita, yang mana kekurangan tersebut tidak ada unsur maksiatnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala kelak akan menutup aib dan kekurangan kita selama di dunia ini. Itulah hadis yang ke-8. Kita akan melanjutkan hadis yang ke-9 pada hari yang ke-7 ini. Al-haditsut tasi'u, hadis yang ke-9. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man farraja an mu'minin kurbatan farrajallahu anhu kurbatahu, wa man satara ala mu'minin auratan satarallahu auratahu, wa la yazalullahu ta'ala fi aunihi madama fi auni akhihi. Man farraja an mu'minin kurbatan, siapa saja yang menghilangkan kesulitan orang yang beriman, farrajallahu anhu kurbatahu, niscaya Allah akan menghilangkan kesulitannya. Dan siapa saja yang menutup aurat atau aib saudaranya yang mukmin, satarallahu auratahu, niscaya Allah akan menutup aurat atau aibnya. Wala yazalullahu ta'ala fi aunihi, dan senantiasa pertolongan Allah Subhanahu wa taala madama fi auni akhihi, selama ia menolong dan membantu saudaranya. Maka riwayat ini, hadis yang ke-9 ini menguatkan hadis yang sebelumnya yang ke-8 yang mengatakan bahwasanya siapa saja yang menghilangkan kesulitan dari saudaranya yang mukmin, niscaya Allah akan menghilangkan kesulitannya tersebut. Pastilah kita selama hidup di dunia ini mengalami kesulitan. Satu-satunya solusi jikalau kesulitan apa yang kita rasakan dalam kehidupan ini, dari kesulitan, kesempitan dan seterusnya, kita menghilangkan, kita meringankan kesulitan orang mukmin. Tatkala kita meringankan atau menghilangkan kesulitan orang mukmin, niscaya Allah akan menghilangkan kesulitan yang ada di kehidupan kita. Begitupun jikalau kita menutup aib orang-orang beriman, kita tahu dia mempunyai kekurangan, kita tahu sahabat kita punya aib, kita tutupin, kita tidak mengumbar akan kekurangan tersebut, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menutup aib dan kekurangan kita. Pastilah kita menginginkan demikian, karena kita manusia tidak luput dari yang namanya kurang dan aib. Dan selagi kita menolong saudara kita, maka pertolongan Allah pun ada dalam keadaan tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga dapat terus membimbing kita ila siratihil mustaqim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.